Langsung saja pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar bersama, kita hidup bersama di dalam kasih anugerah Tuhan, di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 7 hingga ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup oleh Roh. Tetapi pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah Melangkah di dalam terang Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan atau melangkah di dalam terang ilahi? Karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang dipanggil di dalam terang. Maka di dalam kehidupan anak-anak terang harus mencerminkan bahkan hidup di dalam terang. Karena kita dipanggil untuk ada di dalam terang. Tujuan apa kita ada di dalam terang? Ya supaya kehidupan kita menyanggupi atau kita punya komitmen kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Kita akan temukan bagaimana kita berjalan di dalam terang. Ayat 7 kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Diberkati kita semua, simpan firman Allah dalam hati. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana terang menjadi bagian orang yang pedih hati. Tetapi pagi hari ini terang dinyatakan, diberikan kepada kita orang berdosa, di mana kehidupan kita sebelumnya adalah kehidupan yang mengalami perseteruan dengan Allah, keterpisahan karena dosa, keterpisahan kita dengan Allah. Tetapi pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya memanggil kita untuk kita mengalami persekutuan kembali, hubungan yang dipulihkan, membebaskan yang terbelenggu, yang terikat, yang tertawan, dibebaskan, dilayakkan, diperkenan. Dan kita bisa mengerti panggilan kita di dalam anugerah Tuhan, yaitu panggilan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun, dia menyaringkan suaranya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Panggilan untuk pertobatan. Pertobatan kita pertama kali mengalami anugerah Tuhan, mengalami sentuhan ilahi, kita mengalami kelahiran kembali. Ini adalah anugerah. Namun setelah kita mengalami kelahiran baru, pertobatan itu terus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk kita dapat berjalan di dalam terang Tuhan,
untuk kita mengikuti langkah di mana Allah menuntun kita di dalam kekuatan firman-Nya, Roh Kudus tinggal di dalam kita, untuk kita hidup dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita hidup mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita hidup seturut apa yang menjadi maunya Tuhan. Masing-masing kita ada panggilannya. Yang pasti kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, kita dipanggil. Maka dalam panggilan itu, pertobatan itu penting di dalam kekristenan. Hari-hari ini kita disajikan bagaimana pola gayanya dunia. Sangat liar, saudara. Dalam kacamata Kristen kita melihat perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kenajisan. Seakan-akan perkara itu lazim, biasa saja. Bahkan ditayangkan, ada dikontenisasi. Ada yang dikejar sesuatu untuk meraih keuntungan. Segala sesuatunya dihalalkan. Namun di dalam kekristenan berbeda. Alkitab mengajar kita, pada waktu kita mengalami persekutuan dengan Allah, jangan ada di jalan-jalan. Sekalipun di dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita mengalami Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mulut kita tidak tinggal diam, kita tetap memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Namun Alkitab berkata, masuklah kamar, berdoa, sesuatu hubungan yang privasi. Setiap kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami hubungan dengan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan, introspeksi diri. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Ada kelemahan, ada kesalahan, tapi firman Tuhan di situ mengajar kita. Mari kita mengalami pertobatan. Saya sudah sampaikan berulang-ulang di dalam khotbah bahwa manusia ini adalah manusia yang rapuh. Tapi bagaimana kerapuhan kita menjadi kekokohan, keteguhan seteguh batu karang. Tidak ada cara lain selain kita mendekat datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita memberikan hati kita untuk mengalami pimpinan daripada Roh Allah. Roh Kudus berkarya, bekerja dalam hidup kita, memberikan bimbingan untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan. Di mana dulu kamu adalah perseteruan terhadap Allah. Karena kita ini manusia yang selalu hidup di dalam dosa. Keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan daging. Namun pagi hari ini oleh kasih karunia Allah, mereka yang hidup dalam daging, ayat 8, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Disinilah pokok persoalan di dalam kehidupan manusia. Manusia mengalami masalahnya nggak habis-habis. Namun berbeda dengan kekristenan. Kekristenan sekalipun dia mengalami persoalan, di mana minggu lalu saya sampaikan, kita belajar tentang kehidupan Ayub yang menderita begitu rupa. Namun di balik itu semua, Allah turut bekerja merancangkan hal-hal hebat di dalam kehidupannya. Pemulihan terjadi. Bagaimana sahabat-sahabatnya di dalam diskusi mereka, pandangan mereka berpikir bahwa penderitaan, kemalangan, sakit penyakit selalu dikatakan diakibatkan karena
kesalahan terhadap Allah, kesalahan karena dosa. Namun di dalam kekristenan, apapun yang kita hadapi, kita selalu hidup di dalam kasih karunia. Katakan, aku hidup di dalam kasih karunia. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah bekerja, coba Pak Saudara. Kita ini kalau ngadepin masalah, kegiatan, pekerjaan, tanggung jawab hari-hari, kadang ngalami, ya bukan kadang, seringkali ada keletihan, ada kelemahan, ada kelesuan. Namun pagi hari ini saya bersyukur, Alkitab mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita. Biarlah kita menjadi kuat. Biarlah kita hidup seturut dalam kehendak Allah. Berjalan di dalam terang. Berjalan dalam pertobatan. Jangan kita berpikir kita manusia superior. Manusia yang jauh dari segala kesalahan. Manusia yang terhindar dari setiap masalah. Justru kita ini selalu menghadapi persoalan demi persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup hari ini saja, sudah masalah kemarin harus kita selesaikan. Sementara kita berpikir masa depan, itu juga ada masalahnya. Tidak selesai-selesai. Tapi kita bersyukur oleh panggilan surga. Kita dipanggil untuk berjalan di dalam terang menuju perkenanan kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, orang-orang yang tidak hidup dalam roh, bahkan tidak mempunyai roh Allah, Roh Kudus di dalam hidupnya, dia adalah bukan milik Allah. Benar dia ciptaan Allah, kita semua ciptaan Allah. Orang benar, orang fasik ciptaan Allah. Alam semesta ciptaan Allah, itu hebatnya Allah kita. Tetapi panggilan diberikan, dan siapa yang mau menerima panggilan itu, merespon panggilan itu untuk datang mendekat kepada Allah, dia menerima kasih karunia Allah. Dia menerima anugerah. Dia menerima pengampunan dosa. Dia menerima hidup yang dibenarkan di dalam anugerah Allah. Kuasa darah Yesus membenarkan, menyucikan, menguduskan. Kita dilayakkan untuk tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi hidup dalam perkenanan Allah. Jalan di dalam terang adalah jalan pertobatan. Jalan di dalam terang adalah jalan pemuridan. Katakan, aku mau dimuridkan. Kita ini murid-murid Kristus. Tidak ada cara lain untuk kita mengerti bagaimana firman Tuhan menuntun, membimbing, kalau kita tidak mau belajar. Kita mau belajar, tapi kita juga harus bersedia diajar. Karena dengan diajar itu adalah bukti sebagai kerendahan hati. Saya juga masih tetap belajar, saudara, sampai saat ini. Saya bersyukur. Mulai masuk bulan kedua ini, dipersiapkan dalam waktu 5 bulan ke depan, saya harus bisa menyelesaikan proposal skripsinya. Enggak terasa. Tetapi pada waktu itu dalam pergumulan antara masuk atau tidak, karena biaya cukup besar, bisa atau tidak,
Itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi pada waktu saya meneguhkan hati, mengambil keputusan, dan di dalam kasih karunia Allah, ternyata keputusan itu tidak salah. Menerima urapan baru, mau dimuridkan, menerima hikmat. Hikmat bukan semata-mata kecakapan, kepandaian, kepintaran, tapi hikmat memberikan kecakapan tersendiri, memberikan pengetahuan, memberikan skill. Dan saya percaya setiap kita yang mendapatkan talenta masing-masing, seberapa talenta yang kita terima, kalau kita mau terus lipat gandakan, kita mau kembangkan kapasitas hidup kita, kemampuan diri kita, kita terus mau kembangkan, maka saudara akan dimampukan untuk mengatasi setiap tantangan persoalan yang saudara hadapi bersama dengan Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Haleluya. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan, menyatakan perkenanan Tuhan. Enggak ada alasan kita bisa ngeles, saudara. Hidup ini adalah proses pembelajaran. Kita mau dimuridkan, kita mau belajar. Di dalam masalah pun kita juga belajar. Makanya belajar itu dari setiap perkara yang kecil. Jangan mimpi saudara perkara gede, jangan mimpi perkara yang besar. Saya selalu dinasihatin, Pak Madi, merayap sedikit-sedikit tidak apa-apa. Alkitab ngajar kita setia dari perkara kecil. Nanti Bapak bisa mengatasi persoalan-persoalan yang besar. Tekun dari hal-hal kecil. Nanti Tuhan yang akan percayakan dan perkenan Bapak untuk hal-hal yang besar. Saya bersyukur kalau punya hamba-hamba Tuhan yang saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Ada juga yang memberi kesaksian, datang ke rumah. Saya bersyukur dengan sharing, dengan saling berbagi, saling meneguhkan, menguatkan. Masing-masing hamba Tuhan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan indah, dimampukan hal-hal yang lebih lebih sungguh, lebih tekun, lebih besar, ditambah-tambahkan, berani memulai sesuatu yang baru. Kami sudah berjalan sampai di sini, kami memulai hal-hal yang baru, dan Tuhan mampukan. Tuhan tidak pandang usia. Tuhan tidak pandang bagaimana latar belakang kita. Tapi Tuhan menyelidiki dan melihat bagaimana sikap hati kita. Jika kita mau mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tidak lagi hidup menurut daging, tetapi bagaimana kita mau hidup dalam perkenanan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipastikan dan dijamin oleh Allah adalah pribadi yang berhasil. Katakan, aku berhasil. Saudara pasti berhasil. Berhasillah untuk tekun di dalam perkenanan Tuhan. Kita ini murid, gak akan naik kelas kalau gak ngelewati ujian. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, ada halangan, tabrak. Ada persoalan apa? Memiliki keberanian diri. Jangan punya respon hati, sikap hati, reaksi dari hidup. Saudara pernah dengan istilah misbelief? Ini persoalan dalam keluarga, suami istri, anak lihat orang tua, satu dengan satu curiga, salah persepsi, salah menilai.
Jangan-jangan ini buat nggak akan pernah maju, saudara. Orang tua kecewa, papa dengan mama saling mengecewakan, jangan percaya lagi. Ada yang mengadu, sering dibully, sudah gak pakai teman-temanan lagi. Yang lebih mengerikan dan menyedihkan, ada yang kecewa dengan gereja. Semakin setia, semakin tekun. Masalah tetap masalah, nggak keluar-keluar dari masalah. Akhirnya menjadi pribadi yang penuh curiga, salah pandangan. Bukan pandangan pertama yang begitu mempesona. Selanjutnya terserah Anda. Liar, saudara. Kalau kita sudah dipesona dengan kasih Allah, hidup seturut kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Allah. Berikan hati kita, hidup kita, mau diajar, mau dimuridkan. Seperti apa yang firman Tuhan ajar kepada kita. Itulah ya dan amin. Hidup di dalam terang Tuhan, terang Kristus. Harus ada pertobatan. Harus mau diajar dan mau belajar. Itulah proses kehidupan dalam kekristenan. Mengalami kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Mengalami kecakapan di dalam kemampuan setiap kita dalam kapasitas diri. Kekuatan dalam spiritual. Dan kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Apa yang dikenan Allah dan apa yang dimusuhi Allah. Pasti berhasil. Yosua juga diingatkan Tuhan, sebelum masuk tanah Kanaan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Fokus kepada panggilan surga. Ikut dalam pimpinan tuntunan Allah. Hanya karena satu orang nyeleneh di dalam gerbong satu bangsa untuk mengalami janji Allah. Melawan kota yang kecil, Ai, dia dikalahkan. Hanya karena akan mengambil keuntungan kepentingannya sendiri. Enggak siap dimuridkan. Enggak siap memberikan hati. Kecenderungannya matanya masih melihat perkara-perkara yang indah di dunia ini. Menyembunyikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak lagi dapat melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Tuhan bisa pakai kita semua. Jauh lebih hebat dari apa yang saudara bayangkan, yang saudara cita-citakan. Jauh lebih hebat. Tapi kalau kita terbelenggu dikekang dengan masalah-masalah, apa yang lebih tren sekarang itu ya? Banyak pendeta itu sekarang pakai mental block. Pakai istilah mental block. Susah, saudara. Saya juga dinasihatin untuk menyelesaikan tugas selama 5 bulan ini, menuju kepada proposal ujian. Nasihatnya sama. Seorang murid tidak boleh punya mental block. TP3 nggak mungkin lah. Ya kita begini-begini saja. Ya kalau saudara punya mental block begitu ya boleh-boleh saja, itu hak saudara. Tapi saya punya visi yang besar. Saya punya perkara-perkara yang bersama dengan Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Dan saya selalu mendekukan hati saya berdoa, saya ikut jalan Tuhan, berjalan dalam terang, bagaimana pertobatan terjadi, bagaimana hidup mau dimuridkan, seturut dengan kehendak Tuhan, jangan hidup dalam daging, tapi bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Saya percaya.
Tuhan pasti percayakan perkara-perkara yang hebat. Kalau yang kecil saja kita sudah nggak setia, jangan mimpi saudara. Kan nggak mungkin anak kelas 1 nggak bisa baca bisa naik sampai SMP. Sampai orang tuanya mungkin emosional tingkat langit. Kayak salah Tuhan kasih dia ini. Kenapa dia ini kok nggak pinter-pinter begini? Mamanya ngajar nggak kena, bapaknya ngajar, sama-sama emosi. Anak sekarang lebih pintar saudara, dia diajar ngajar kembali dia pun bapak. Dunia sudah beda dan dunia sudah kebolak-balik saudara. Bahkan aturan pun mereka bisa buat aturan sendiri dalam rumah. Orang tua punya aturan sudah nggak berlaku lagi. Dan banyak orang Kristen, orang tua pada lemah. Ini menjadi persoalan tersendiri. Alkitab tetap mengajar kita setia dari perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau yang kecil aja sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dilakukan, bagaimana kita mendapatkan perkara-perkara yang hebat yang dari Tuhan? Kan nggak mungkin kita serahkan kunci motor, kunci mobil kepada anak yang usia baru 5 tahun. Tapi ada juga orang tua yang ngajarin dengan keberanian itu. Anak kecil-kecil sudah berani pakai motor cross. Dan saya kalau melihat juga geli saudara, mereka sudah berani sport. Ada orang tua juga mentraining anaknya sampai anak itu punya otot wah luar biasa, bisa panjat tembok, bisa panjat wah macam-macam. Dia punya kemampuan skill yang luar biasa. Karena itu didisiplin. Orang tua ambil bagian di dalam disiplin. Dan kadang-kadang saya melihat anak-anak yang kayak gitu saya cemburu saudara. Kenapa saya cemburu? Tuhan, luar biasa manusia-manusia seperti ini nih. Kalau kecil begini gede kayak apa? Sementara kita usia sudah setengah abad lewat ini, kekuatannya sudah semakin menurun saudara. Tendang bola sudah nggak mungkin kencang. Sudah nggak bisa speed. Bisa kita salah urat saudara. Tapi kita percaya kalau kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Oke lah kekuatan kita secara fisik menurun. Tapi jangan lemah iman kita. Jangan kendor ketekunan kita. Tuhan selalu berikan kekuatan baru. Di mana kekuatan barunya? Hidup selalu sehat. Kepalanya nggak pening-pening. Hari-hari ini kan banyak kepala pening-pening toh. Tanggal muda, tanggal tua kan ada kalender-kalender begitu saudara. Jadi suka kepala pening-pening. Yang penting sehat. Jaga hidup kita. Minta Tuhan anugerah kasih karunia. Kalau Tuhan punya proyek besar di dalam kehidupan kita, kita pasti umur panjang. Karena proyek itu dipercayakan kepada kita. Tapi kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, dikasih tahu susah, diajar susah, mau-maunya sendiri, hidup mau-mau sendiri. Itu sudah bersandingan dengan sakit penyakit, itu sudah nempel saudara. Tanpa disadari, cepat atau lambat. Tapi kalau kita hidup seturut kehendak Tuhan, hidup dalam perkenanan Allah, ada bagian yang indah yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib.
untuk menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Pada waktu kita datang beribadah, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Pada waktu kita melayani Tuhan, melayani dalam kasih karunia Tuhan, kita mendapati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, bagaimana kita hidup di dalam terang Tuhan? Adalah hidup yang berbuah. Hidup dalam terang Tuhan, hidup yang berbuah, bukan hidup yang berdosa. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ayat 9. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kan gak mungkin saudara nanam benih atau bibit jagung di lahan orang, tapi ada juga sih numpang nanam di tanah orang daripada tidak dipakai kan. Jadi dia numpang membersihkan, ditanamin jagung. Ada. Ya oke lah. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagaimana Roh Kudus, Roh Allah membentuk kita? Karena orang yang bisa berbuah adalah orang-orang yang mau dibentuk di dalam karya Allah, karya keselamatan. Roh Kudus bekerja. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Katakan, tubuhku adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, dia juga pasti akan berkarya, membentuk, membuat semuanya indah. Kalau ada yang kurang bersih, ya disapu. Kalau gambarnya kurang bagus, dia akan bikin cantik, bikin ganteng. Hati yang bersinar, hati yang penuh dengan sukacita, hati penuh berkat, damai, sejahtera. Kenapa dia berkenan? Memperkenanan kita untuk dibentuk dan berbuah karena kita adalah miliknya. Kan gak mungkin saudara-saudara punya rumah, buang sampah di dalam rumah, timbun sampah dalam kamar. Tapi ada juga manusia-manusia model begitu, ada. Tapi jangan ada di kehidupan orang percaya. Karena kita sudah dimuridkan, kita sudah bertaubat. Kita mau berbuah, kita mau melakukan karya yang hebat dari hal-hal kecil. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka kebenaran inilah kunci kehidupan orang percaya. Kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk dapat berjalan dalam terang. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, membentuk kita dalam pertobatan, dalam panggilan keselamatan. Kita merespon, kita mau diajar, kita mau dimuridkan, kita mau belajar dalam kehidupan ini, proses demi proses, menyakitkan, menderita, tetapi juga Tuhan sanggup menghibur kita. Tuhan menguatkan, meneguhkan kita, dan kita boleh ada sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan kehendaki sampai kita hari ini, supaya kita berbuah, supaya kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, dapat bersaksi menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib,
dan kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh. Kita mau melangkah untuk menghampiri Tuhan dengan sungguh.